Suku Korowai, suku pedalaman Papua dengan beragam keunikan. Suku Korowai adalah sebuah suku di pedalaman Papua sebelah barat yang berbatasan dengan negara Papua Nugini. Jumlah penduduk suku Korowai diketahui sebanyak lebih dari 3.000 orang. Sebelumnya, suku Korowai tak pernah berinteraksi dengan orang asing. Bahkan mereka tidak tahu ada manusia lain di dunia ini selain mereka. Tim ekspedisi menemukan suku Korowai sekitar tahun 1970-an. Tim ekspedisi tersebut dipimpin langsung oleh seorang antropolog bernama Peter van Arsdale, ahli geografi Robert Mitton, dan pengembang komunitas Mark Dennis Grundover. Ciri-ciri fisik dan penampilan suku Korowai tak beda dengan suku lain yang ada di Papua. Suku Korowai masih hidup dengan cara tradisional seperti berburu, bertani, serta mengolah sagu untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pohon sagu adalah makanan utama suku Korowai, dan semua yang ada di hutan bisa mereka manfaatkan untuk bertahan hidup. Berburu merupakan salah satu keahlian suku Korowai. Mereka juga masih melakukan perdagangan benda seperti tulang, perhiasan, dan pisau. Karena suku Korowai benar-benar terisolir, bahkan jika dibandingkan dari suku pedalaman lainnya di Papua sekalipun, alat-alat yang mereka gunakan pun masih sangat sederhana, yakni bambu yang tajam untuk mengiris daging dan bambu untuk menampung air hingga untuk memasak air. Suku Korowai biasanya memiliki peliharaan babi dan anjing. Bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan biasanya digunakan saat ritual atau acara-acara khusus. Sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan berburu. Dan yang paling menarik dari suku Korowai adalah rumah pohon. Suku Korowai tinggal di rumah pohon yang tingginya tak main-main, bisa mencapai 50 meter lebih. Alasan mereka tinggal di atas pohon ialah agar terhindar dari ancaman makhluk buas, juga roh-roh jahat yang bernama Lalio, yang dipercayai suku Korowai sebagai iblis yang kejam. Lalio diketahui merupakan makhluk yang berjalan seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Terlepas dari semua alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi merupakan warisan leluhur, sehingga mereka merasa nyaman meski mereka harus bersusah payah memanjat pohon yang begitu tinggi. Rumah pohon yang begitu tinggi secara logika tentu tidak normal. Suatu saat angin bisa saja berhembus kencang dan dengan cepat dapat menghancurkan rumah tersebut. Karena itulah, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka memilih pohon-pohon besar sebagai pondasi rumahnya. Bahan yang mereka gunakan dari alam dan juga proses pembuatan rumah pohon menggunakan tangan, tanpa bantuan alat modern apapun, dan rangka rumah pohon dari batang-batang kayu kecil dan lantainya menggunakan cabang pohon. Sedangkan untuk dinding dan atap rumah, mereka menggunakan kulit pohon sagu dan daun-daun di hutan. Rata-rata rumah pohon suku Korowai memiliki ukuran sekitar 7 x 10 meter. Rumah pohon dengan ukuran lebih besar memiliki sekat ruangan dan pintu berbentuk runcing di masing-masing ujung sekat. Di rumah pohon suku Korowai juga terdapat sebuah perapian yang terbuat dari tanah liat yang digantungkan di atas ruang terbuka, sehingga perapian tersebut mudah dipotong dan dibuang jika api tidak terkendali. Biasanya, membangun rumah pohon dapat memakan waktu hingga 7 hari lamanya. Suku Korowai masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya, sehingga saat mereka mendirikan sebuah rumah, mereka akan melakukan ritual malam untuk mengusir roh jahat. Karena hanya menggunakan bahan alami, konstruksi rumah pohon suku Korowai hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Selain itu, mereka juga menjaga baik hubungannya dengan dunia roh, karena mereka percaya bahwa semesta ini dipenuhi dengan makhluk spiritual yang berbahaya bagi hidup mereka. Suku Korowai begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam sebuah hubungan sesama manusia.
Begitu setaranya, menjadikan mereka hidup tanpa ada strata sosial seperti kepala suku atau panglima perang. Dalam kehidupan sehari-hari seorang laki-laki dan perempuan sama saja. Misalnya di sebuah rumah tangga, mereka hampir tidak membagi pekerjaan berdasarkan gender. Jadi semua kegiatan mereka lakukan secara bersama-sama. Suku Korowai melihat dari bagaimana posisi seorang wanita, terutama jika ibu mertua dari garis perempuan yang sangat dihormati. Sehingga, seorang anak menantu laki-laki harus menjaga tata krama, yaitu tidak boleh menatap wajah mertua perempuannya secara langsung. Suku Korowai juga memiliki kebudayaan yang begitu murni, sehingga dapat diteladani tentang hubungan mereka sesama manusia maupun dengan alam yang begitu seimbang. Yang lebih menarik atau menyeramkan dari suku Korowai adalah perilaku kanibalismenya. Namun, kanibalisme yang dilakukan oleh suku Korowai tidak seperti yang ada di cerita horor atau film, dan mereka tidak memakan manusia begitu saja. Suku Korowai tidak tahu apa-apa soal kuman atau penyakit, meskipun khusus untuk batuk mereka menjadikan larva semut sebagai obat. Namun mereka tidak tahu akan penyakit lainnya seperti malaria yang menyerang mereka. Jika ada yang meninggal karena penyakit yang mereka tidak tahu, mereka percaya kalau itu ulah Kakua atau penyihir, dan si Kakua sedang menyamar menjadi salah satu dari mereka. Karena itulah akan ditentukan siapa terduga atas kematian tersebut di antara mereka. Kemudian dengan pengadilan yang mereka adakan, jika terbukti bersalah mereka akan membunuh orang tersebut karena dianggap sebagai penyihir. Kemudian menyantap dagingnya untuk benar-benar memusnahkan si Kakua. Dan untuk ibu hamil dan anak-anak tidak ikut serta dalam hal itu. Setelah memakan habis tubuh Kakua, mereka akan memukul-mukul dinding rumah tinggi mereka dengan kayu sambil bernyanyi semalaman. Orang suku Korowai yang melanggar peraturan juga akan diberikan hukuman yang sama, yaitu menjadi santapan suku Korowai. Jadi, kanibalisme bagi mereka adalah sebuah sistem peradilan layaknya penjara di kehidupan modern. Selain orang yang diduga sebagai Kakua dan yang melanggar peraturan, orang yang sakit keras dan tak kunjung sembuh juga jadi korban kanibalisme suku ini. Tujuannya mungkin agar si penderita penyakit tidak menderita lebih lama lagi di dunia. Maka orang yang sakit dalam waktu lama lebih baik mati. Bagi suku Korowai, jika seseorang jatuh dari rumah pohon atau terbunuh dalam pertempuran, maka alasan kematian mereka cukup jelas. Tetapi mereka tidak memahami mikroba dan kuman. Jadi ketika seseorang mati secara misterius, mereka percaya itu adalah karena seorang Kakua atau penyihir lelaki yang datang dari akhirat. Seorang Kakua harus dibunuh dengan cara dimakan. Namun saat ini sudah banyak warga suku Korowai yang mulai membuka diri dan hidup membaur dengan masyarakat modern lainnya di Papua.